Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan mengundang kami sekali lagi untuk datang kepada Tuhan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kami membahas bagian yang terakhir dari Unitarianisme. Tuhan tolong kami. Sekali lagi supaya dengan belajar bukan hanya kami tidak tersesat, tapi kami juga semakin mendalami akan kebenaran itu dan boleh menjadi berkat bagi mereka yang mungkin hampir tersesatkan oleh kelompok ini. Berkati kami semua, mampukan kami untuk menerima kebenaran-Mu, mampukan kami bisa memahaminya, mengaminkannya, dan menundukkan diri di bawah otoritasnya. Berkatilah kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, ini adalah bagian yang ketiga dari Unitarianisme, yaitu topik tentang keselamatan ya. Kita akan lihat apa pandangan Unitarianisme tentang keselamatan. Meskipun mereka menganggap diri Kristen, jangan pikir bahwa konsep keselamatannya sama dengan kekristenan pada umumnya ya. Kita akan lihat bagaimanakah konsep keselamatan menurut Unitarianisme. Yang pertama, Unitarianisme itu menolak penebusan Kristus. Ya, jadi sangat berbeda dengan kekristenan pada umumnya yang percaya Yesus juru selamat artinya dia menebus orang berdosa ya. Unitarianisme mengatakan mereka menolak penebusan Yesus. Unitarian menolak konsep keselamatan melalui pengorbanan Yesus sebagai penebusan dosa dalam arti substitusi penebusan atau penggantian. Ya, jadi konsep penggantian itu ditolak habis-habisan oleh Unitarianisme. Bagi mereka itu tidak masuk akal lah. Orang berdosa yang mestinya dihukum, lalu diselamatkan dengan cara Allah datang ke dalam dunia untuk menggantikan hukuman itu. Bagi mereka ini tidak masuk akal ya. Karena bagi mereka tidak masuk akal, maka konsep penebusan Yesus, pengorbanan Yesus sebagai substitusi orang berdosa itu ditolak mentah-mentah oleh mereka. Ya. Kalau begitu pengorbanan Yesus bagi mereka itu sebagai apa? Bagi Unitarianisme, salib itu hanya dipandang sebagai teladan kasih dan pengorbanan, bukan pembayaran dosa. Ya, luar biasa ya, mereka tetap mengakui ada penyaliban ya. Tapi bagi mereka arti salibnya sudah beda ya. Kalau bagi kita salib itu adalah tempat penggantian. Di mana kita mesti ada di sana tapi kita tidak perlu ada di sana karena Yesus sudah ada di sana menggantikan kita. Bagi Unitarianisme salib itu bukan tentang penebusan dosa. Bukan tentang penggantian orang berdosa. Tetapi salib itu hanya sebagai teladan kasih. Teladan pengorbanan, bukan untuk membereskan dosa. Luar biasa ya. Jadi Unitarianisme ini sungguh-sungguh menghina salib, menghina pengorbanan Yesus ya. Coba pikir ya, kalau memang salib itu hanya sebagai teladan pengorbanan, maka itu sebuah kekonyolan besar yang Allah lakukan. Kalau ingin memberikan teladan pengorbanan hanya untuk itu, harusnya Allah tidak perlu lakukan sampai menjadi manusia, lalu direndahkan serendah-rendahnya, menerima penghukuman yang terkutuk, tidak perlu lakukan itu. Tapi Unitarianisme kelihatannya memandang Allah yang demikian konyol begitu ya. Jadi salib hanya dipandang sebagai teladan kasih. Nah di sini juga mengingatkan kita saudara sekalian ya. Kita sebagai orang Kristen tidak cukup memandang Yesus sebagai teladan hidup. Tidak cukup. Kita mesti benar-benar mempercayai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena saya duga sih masih banyak orang yang Kristen yang keluar masuk gereja itu fokus kepada Yesusnya hanya sebagai teladan hidup. Oh Yesus itu baik loh ya, dia suka kasih makan orang miskin, dia suka perhatikan orang sakit ya, baik ya. Hanya sebatas itu, meneladani kasihnya saja. Tapi itu bukanlah Yesus yang Alkitab tekankannya. Bahwa dia memberikan teladan, iya. Bahwa kita harus meneladani dia tentu. Tetapi yang paling ultimate, yang paling tinggi. Waktu kita memandang Yesus, kita mesti memandangnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Itu harus ya. Jadi saya harap jemaat GPMI Balikpapan tidak ada yang sebatas memandang Yesus sebagai pemberi teladan hidup. Tapi benar-benar mengimaninya, mengalaminya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa Unitarianisme itu menolak penebusan Yesus, menolak salib sebagai pengorbanan membereskan dosa. Itu nyata dari kata seorang tokoh yang namanya Hosea ya. Dia mengatakan bahwa doktrin penebusan itu tidak sesuai dengan kasih Allah. Bisa ya? Kok bisa tokoh Unitarian ngomong, Yesus mati di salib menebus dosa itu tidak sesuai dengan kasih Allah. Kok bisa ngomong begitu? Karena konsepnya mereka, Allah itu bisa ngampuni kok, tanpa pengorbanan. Kalau sampai Allah itu benar-benar mengorbankan Kristus demi menyelamatkan orang berdosa, berarti Allahnya tidak kasih sama Kristus. Sakno, kasihan, anaknya dikorbankan demi orang berdosa. Allah tidak kasihan sama anaknya. Tidak kasihan sama Yesusnya. Nah bagi mereka ini memang pola pikir atau konsep pikirnya agak beda tentang penebusannya. Justru kita sebagai orang percaya bahwa salib itu membicarakan kasih, tentunya keadilan juga ya. Bukankah Alkitab mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan seterusnya. Sangat banyak ayat yang membicarakan itu. Justru salib adalah bicara kasih dan keadilan. Tapi Unitarian menganggap bahwa salib itu justru kalau dianggap sebagai penebusan dosa, itu tidak sesuai dengan kasih Allah. Allah yang kasih gak perlu korbankan Yesus lah. Kasihan Yesus yang dikorbankan. Kalau Allah kasih kan bisa ngampuni orang begitu aja. Nah konsepnya semacam itu ya. Lagi-lagi ya, hal-hal sesat semacam ini hanya menekankan satu sisi Allah saja ya. Baik saksi Yehova maupun Advent, termasuk Unitarian, itu terlalu menekankan kasih Allah, lupa bahwa Allah itu juga adalah Allah yang adil. Ya, bersyukur kita yang sudah dibekali dengan metode kita tahu dengan pasti ya mengapa mesti ada pengorbanan ya, yaitu mesti kasih dan keadilan itu dipertemukan. Yang lain tentang keselamatan, bagi Unitarian keselamatan itu melalui iman kepada Allah dan juga mengikuti teladan Yesus. Jadi imannya kepada Allah, jangan dianggap Yesus masuk di situ, tidak ya. Karena Unitarian hanya menyoroti Yesus sebagai manusia. Ya, tidak sebagai Allah. Jadi untuk selamat harus beriman kepada Allah. Kepada Yesus bukan kepada Allah. Ya karena mereka tidak percaya Yesus itu sebagai Allah yang sejati ya. Dan selain beriman kepada Allah, juga harus hidup sesuai dengan teladannya Yesus. Jadi keselamatan dalam Unitarian itu dipahami sebagai hasil pertobatan. Yaitu beriman kepada Allah. Dan ikuti ajaran moral Yesus. Jadi beriman kepada Allah dan mengikuti teladan Yesus. Tentu di sini melibatkan perbuatan manusia, usaha manusia. Imannya kepada Allah, tapi bukan tentang Yesus ya. Tapi juga mengikuti ajaran Yesus, berarti melibatkan usahanya juga. Yesus bagi mereka itu menyelamatkan dengan cara mengajarkan kebenaran. Memberi teladan hidup dan membawa manusia kembali kepada Allah. Bukan dengan mati menggantikan hukuman dosa manusia. Jadi mereka melihat Yesus itu bukan sebagai korban menggantikan hukuman kita. Tapi mereka melihat Yesus adalah juru selamat manusia, tapi dalam konsepnya adalah juru selamat dengan cara dia mengajarkan kebenaran, memberikan teladan, dan bawa manusia kepada Allah. Dengan cara itulah Yesus itu sebagai jalan keselamatan. Jadi bukan sebagai korban pengganti orang berdosa. Beda ya, sangat berbeda sekali ya. Yang berikutnya, dari tokoh yang lain namanya Fausto Sozzini ya. Dia mengatakan Kristus menyelamatkan kita bukan dengan membayar hukuman dosa kita kepada Allah. Tetapi dengan mengajar kita jalan keselamatan dan memberi teladan ketaatan kepada Allah. Ya tidak lebih dari nabi biasa, rasul biasa. Ya.
Jadi bagi mereka sekali lagi, keselamatan Yesus sebagai penyelamat itu bukan menggantikan hukuman, tetapi memberikan kebenaran dan memberikan teladan, mengarahkan orang kepada Allah. Dari William Ellery Channing, dia mengatakan Yesus datang untuk menghidupkan dalam diri kita pengetahuan akan Allah dan kehidupan yang suci. Itulah keselamatan. Jadi mereka melihat Yesusnya dengan kacamata yang berbeda ya. Yang sangat berbeda dengan apa yang kekristenan pada umumnya percaya tentang Yesus. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa keselamatan dalam Unitarian itu jelas karena perbuatan baik. Melibatkan perbuatan baik manusia. Iman kepada Allah. Tapi harus juga meneladani moralitas Yesusnya. Unitarian menekankan bahwa keselamatan adalah transformasi moral. Jadi keselamatan bagi Unitarian itu transformasi moral. Ya. Tentang perubahan tingkah laku. Dulunya suka bohong, setelah ikut Unitarian jadi tidak suka bohong. Ya. Dulunya suka curi, setelah masuk Unitarian jadi tidak suka curi. Ada perubahan transformasi moral, perubahan tingkah laku. Itulah keselamatan. Ya. Mengembangkan kebajikan dan hidup selaras dengan kehendak Allah. Kalau bagi kekristenan itu keselamatan pada awalnya itu apa sih? Bukan perubahan tingkah laku, tapi perubahan apa? Status. Ya. Sekali lagi, dalam kekristenan, keselamatan yang paling pertama, ketika kita percaya Yesus, kita mengalami perubahan status. Tentunya nanti diikuti perubahan tingkah laku. Tapi kalau Unitarian enggak. Yang dipentingkan hanyalah perubahan tingkah laku. Tapi apa gunanya perubahan tingkah laku tanpa perubahan status? Ya. James Martineau, dia mengatakan keselamatan bukanlah pembebasan dari hukuman melalui tindakan eksternal, tetapi perubahan batin yang menyatukan jiwa dengan Allah. Lagi-lagi perubahan-perubahan tingkah laku semacam ini. Ini penting juga bagi orang-orang Kristen yang hanya menyoroti tentang perubahan tingkah laku tanpa benar-benar mengerti akan perubahan status yang diterima ketika percaya Yesus. Nah, dengan demikian kita lihat juga yang berikutnya, beberapa, saya tidak tahu apakah semuanya ya, tetapi banyak Unitarian secara khusus yang modern itu memeluk paham pluralisme. Ya, semua tahu ya apa itu pluralisme ya. Menekankan bahwa ada banyak jalan menuju kepada surga. Ada banyak jalan menuju kepada Allah. Semua agama untuk beberapa Unitarian, bahkan dikatakan banyak Unitarian, itu percaya apapun agamanya, tujuannya sama kok, surga. Ya, jadi sangat menekankan akan pluralisme. Dan juga sebagian besar Unitarian itu juga memegang atau mempercayai yang namanya universalisme, yaitu keselamatan bersifat universal. Apa itu? Yaitu pada akhirnya semua orang itu masuk surga. Pada akhirnya. Ya, pada akhirnya semua orang masuk surga. Apapun agamanya. Jadi tidak ada neraka. Atau kalaupun ada nerakanya itu hanya tempat cuci aja, cuci orang berdosa aja. Habis itu semua dibawa ke surga semua. Itu namanya universalism. Dan Unitarian banyak yang mengadopsi universalisme semacam ini ya. Banyak Unitarian modern dipengaruhi oleh universalism. Yaitu keyakinan bahwa pada akhirnya semua manusia akan dipulihkan kepada Allah. Jadi karena menganut universalisme, semua orang pada akhirnya masuk surga, maka mereka menolak konsep neraka. Kalaupun mereka mengajarkan neraka, itu bukan tempat penghukuman yang kekal, tetapi adalah hukuman sebagai disiplin yang memurnikan. Tapi bukan tempat penghukuman kekal. Ya. Tokohnya lagi mengatakan kasih Allah yang tak terbatas
akan membawa seluruh umat manusia kepada keselamatan. Hukuman hanya untuk memperbaiki, bukan untuk menghancurkan. Enak didengar telinga memang ya. Allah mengasihi, dia menghukum hanya untuk memperbaiki, bukan menghancurkan. Tapi lagi-lagi, sekali lagi ini adalah produk hasil hanya menyoroti satu sifat Allah dan melupakan sifat yang lain. Nyoroti kasih, tapi kemudian tidak mengindahkan tentang Allah yang maha adil itu. Jadi kira-kira begitu ya konsep keselamatannya Unitarian. Ya, jadi memandang, mempercayai Yesus disalib iya, tapi bukan sebagai korban pengganti, bukan penebus dosa. Tapi hanya sebagai teladan kasih, teladan pengorbanan. Sedangkan untuk selamat, iman kepada Allah, dan ikuti teladannya Yesus. Dan banyak di antara mereka juga menganut pluralisme dan juga universalisme. Sekarang bagaimana kita menanggapi konsep keselamatan yang semacam ini ya? Tetap pakai Alkitab, tetap melibatkan Yesus, tapi ternyata dalam perspektif yang sangat berbeda. Menanggapi bahwa mereka mengatakan Yesus mati disalib bukan untuk menggantikan orang berdosa, Yesus hanya mati disalib sebagai pemberi teladan pengorbanan dan kasih, maka kita perlu memberikan ayat-ayat yang sangat eksplisit ya, bahwa Yesus itu memberikan dirinya sebagai tebusan. Yesus memberikan dirinya sebagai tebusan, bukan sekedar sebagai teladan pengorbanan. Tapi benar-benar sebagai tebusan. Markus 10 ayat 45. Sebab anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Memberikan nyawanya menjadi tebusan, bukan menjadi teladan, tapi benar-benar menjadi tebusan. 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itulah kesaksian pada waktu yang ditentukan. Lagi-lagi saya eksplisit, Yesus memberikan dirinya, menyerahkan nyawanya, mati disalib, itu sebagai tebusan. Ya, bukan sebagai teladan kasih. Ayat yang lain yang eksplisit. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi terkait dengan pengampunan dosa, pengorbanannya, yaitu menebus kita. Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia dan seterusnya. Ya. Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan seterusnya. Ini semua ayat yang eksplisit yang memberitahu bahwa Yesus mati disalib bukan sekedar memberikan teladan kasih, bukan sekedar memberikan teladan pengorbanan, tapi benar-benar dia menebus, menggantikan, membayar lunas hidup kita. Saya tidak tahu ya, kalau kita mengajarkan survei, ditanyakan ke semua orang Kristen, apa sih artinya Yesus juru selamat hidupmu?
Apakah kira-kira semua bisa menjawab dengan tepat enggak ya? Apakah hanya cuma, ya dengar-dengar lah Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tapi tidak ngerti Juru Selamat yang bagaimana begitu dia bisa menjadi Juru Selamat. Saya menduga saudara, masih banyak orang Kristen yang belum mengerti. Apa sih artinya Yesus itu Juru Selamat? Ya cuma dengar-dengar aja sih ya, Yesus Juru Selamat, Yesus Juru Selamat. Juru Selamatnya gimana sih? Semua ayat ini menekankan hal yang satu ya, yaitu penggantian, pembayaran, penebusan. Jadi demikian banyak ayat yang semacam itu harusnya itu mendorong setiap orang Kristen memahami betul apa yang sudah Yesus lakukan bagi dirinya. Saya khawatir masih banyak orang Kristen yang menganggap, oh Yesus mengampuni ya mengampuni begitu aja, dia kan kasih ya mengampuni lah. Gak bisa. Waktu kita percaya kepada dia sebagai juru selamat itu pemikiran kita, hati kita mesti terarah pada peristiwa salib di mana disitulah ada pembayaran, ada penggantian, ada penebusan, ada harga yang mesti dibayarkan demi keselamatan kita. Nah, saya rindu semua yang mendengar ini kembali diingatkan ya, bahwa kita bukan hanya menyebut dia juru selamat hanya dari bibir kita, tapi kita mengerti mengapa dia disebut sebagai juru selamat. Karena dia membayar untuk kita, dia menggantikan kita, dia menebus kita, dia membayar harga yang paling mahal untuk keselamatan kita. Ini yang mesti dipahami. Kalau enggak, ya kita tidak akan beda dengan Unitarian yang memandang Yesus sekedar pemberi teladan hidup. Unitarianisme dengan menolak ajaran penebusan, mengubah Injil menjadi hukum baru, itu bukanlah kabar baik, melainkan beban yang mustahil dipikul manusia. Unitarian menolak penebusan. Mereka mengajarkan manusia kalau mau selamat, ikuti teladan Yesus. Maka teolog ini mengatakan itu jadi hukum baru dan bukan kabar baik. Kalau kamu mau selamat, kamu ikuti teladan Yesus. Itu kabar baik atau kabar buruk? Buruk sekali. Siapa sanggup mengikuti teladan Yesus? Siapa sanggup? Yang terjadi hanyalah beban. Wah sukar ya ikuti teladan Yesus. Gak bisa lah. Gak bisa. Jadi benar yang dikatakan teolog ini ya. Unitarianisme yang menolak penebusan itu bukanlah memberikan kabar baik. Tapi benar-benar kabar terburuk. Karena manusia untuk selamat harus berusaha mengikuti teladan Yesus. Siapa bisa? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, kabar buruk. Jadi saya ikuti teladan Yesus, ya gimana gitu ya. John Stott, mengurangi salib Kristus hanya menjadi contoh kasih seperti dalam pandangan Unitarianisme adalah menghina salib itu sendiri. Salib adalah karya penebusan Allah untuk menghapus dosa, bukan sekedar inspirasi moral. Demikian pula kita ya, kita pasti bukan penganut Unitarian. Tapi kalau kita memandang salib hanya sebagai teladan, itu pandangan Unitarian. Kalau kita melihat salib, lalu kita cuma mengatakan kasihannya Yesus ya, Unitarian. Justru waktu kita melihat salib, kita melihat diri kita. Aku mestinya di situ. Tapi aku tidak di situ, karena Yesus sudah ada di situ bagi aku. Mari kita memandang salib dengan pandangan yang benar. Salib membicarakan penggantian tempat kita. Yesus ada di sana, supaya kita tidak ada di sana. Maka apa yang dikatakan John Stott ini benar. Unitarian menghina salib itu sendiri. Karena hanya memandangnya sebagai teladan. Padahal di sana ada penggantian, ada pembayaran harga yang terlalu mahal untuk umat pilihannya. Jadi sekali lagi saudara ya, jadi waktu kita memandang salib, yuk
Kita memandangnya sebagai Injil yang sejati, kabar baik untuk kita. Kita mengingat diri kita ini siapa dan apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Apalagi yang punya kalung salib, yang di rumahnya tiap kamar ada salib. Ya. Diharapkan itu bukan sebagai pengusir setan ya. Setan tidak takut sama salib. Tapi waktu kita memandang itu kita benar-benar memandang, mengingat diri kita dan apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Aku mestinya ada di sana, tapi aku tidak perlu di sana karena Yesus sudah ada di sana bagi aku. Menyoroti keselamatan karena perbuatan baik. Ya, bagi kita tentu tidak asing lagi untuk menyangkal pandangan keselamatan karena perbuatan baik. Ya, kita bisa pakai Efesus 2 ayat 8 dan 9 ya, tidak asing lagi untuk kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Benar-benar keselamatan itu andil kita itu nol. Yang kita bawa untuk keselamatan kita itu hanya dosa kita yang terlalu banyak. Itu loh sumbangsi kita dalam keselamatan. Tidak ada yang lain. Tapi kalau Unitarian, keselamatan bicara kita, keberhasilan kita meneladani Yesus. Kisah telur busuk itu gampang ya diceritakan, membantah semua itu. Jadi Efesus 2, 8, 9 sekali lagi menekankan benar-benar keselamatan 100% dari Allah. Yang kita bawa untuk keselamatan kita dari diri kita hanyalah dosa-dosa kita saja. Itulah anugerah Tuhan ya. Dari diri kita itu nol, bahkan minus sebenarnya. Tapi Allah memberikannya di dalam pengorbanan yang teramat mahal untuk kita. Itulah anugerah. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jelas sekali ya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tidak. Tidak ada perbuatan baik kita yang ada andil dalam keselamatan kita. Satu pun tidak ada. Ya. Roma 3:28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Galatia 2:16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi kalau semua itu benar-benar anugerah Tuhan. Betul yang Efesus tadi katakannya, tidak ada satupun yang boleh memegahkan diri. Tidak. Semuanya anugerah Tuhan. Kita dipilih itu anugerahnya, kita ditebus itu anugerahnya, kita dijamin keselamatan itu anugerahnya 100%. Tidak ada andil kita sama sekali. Maka Paulus mengatakan jangan ada orang yang memegahkan diri. Louis Berkhof tentang hal ini mengatakan, dengan menolak keilahian Kristus dan karya penebusannya, Unitarianisme hanya menyisakan agama moralitas. Tetapi Alkitab menegaskan bahwa keselamatan tidak melalui perbuatan, melainkan hanya melalui iman kepada Kristus yang ilahi. Tentu khotbah-khotbah mereka tetap menyoroti Yesus ya. Tapi hanya menyoroti sebagai pemberi teladan. Ya mungkin khotbahnya, jadilah seperti Yesus yang baik hati, jadilah seperti Yesus yang murah hati, jadilah seperti Yesus. Hanya bicara moralitas. Tidak membicarakan kabar baik Injil yang sejati. Itu penebusan
dosa yang merupakan masalah terbesar manusia. Dan saya pikir ya, gereja-gereja di Indonesia itu masih banyak ya, yang sekedar hanya menekankan moralitas tanpa menekankan salib. Bukan berarti moralitas tidak perlu, saudara. Perlu banget. Tapi tanpa salib, moralitas hanyalah sesuatu yang akan menjadi beban berat. Orang banyak tahu, tapi tidak akan mampu. Saliblah yang memampukan kita sebenarnya. Tapi mereka yang menyandarkan perubahan hanya pada moralitas, itu mimpi ya, untuk bisa melakukannya tanpa Injil. Oke, sekarang tentang pluralisme yang mereka anut ya, yang mengatakan bahwa ya semua agama akan menuju pada Allah pada akhirnya. Ya kita semua tahulah kalau menanggapi pluralisme, dua ayat pamungkas yang kita bisa berikan adalah Yohanes 14 ayat 6 dan Kisah Rasul 4 ayat 12 ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Memang beberapa penganut pluralisme mengatakan, betul itu Yesus, jalan. Tapi untuk orang Kristen, betul itu Yohanes 14 ayat 6. Tapi hanya untuk orang Kristen. Yang lain kan juga punya jalannya masing-masing. Tapi mungkinkah Yohanes 14 ayat 6 ini itu hanya berlaku untuk orang Kristen? Tidak. Tidak seorang pun datang kepada Bapa. Itu artinya tidak ada seorang pun manusia. Bukan tidak ada seorang pun orang Kristen. Bukan, tapi tidak ada seorang pun manusia yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Ya memang orang-orang yang menolak eksklusivitas keselamatan ya akan bisa mencari-cari celah, tapi konyol kalau kemudian itu diikuti ya. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak mungkin kelompok pluralisme mengatakan, itu betul, tapi untuk orang Kristen saja. Loh, tidak. Ayatnya mengatakan di bawah kolong langit. Bukan di bawah kolong langitnya orang Kristen, bukan. Tapi benar-benar di bawah kolong langit. Tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus, keselamatan, kekristenan. Dalam kekristenan itu benar-benar eksklusif. Yaitu hanya di dalam Yesus. Kita sudah pernah bahas ya, yang seringkali menjadi racun bagi pemberitaan Injil adalah yang pertama pluralisme. Orang yang menganut pluralisme itu pasti tidak akan ada hasrat penginjilan. Tidak akan ada. Semua agama menuju Allah kok. Apa ini Injil? Itu racun bagi penginjilan. Atau yang tengah-tengahnya itu namanya inklusivisme. Kalau pluralisme itu Yesus salah satu jalan keselamatan. Kalau inklusivisme, Yesus satu-satunya keselamatan, tetapi Yesus bukan hanya di dalam kekristenan. Yesus itu sebenarnya ada di agama-agama lain, hanya dengan wujud yang berbeda. Ya luar biasa ya, setan itu kalau tidak bisa di satu sisi, diambil coba di tengah-tengah. Keselamatan dalam Alkitab, Yesus satu-satunya jalan. Dari yang lain, hanya dalam Yesus. Pluralisme, Yesus salah satunya. Muncullah tengah-tengahnya inklusivisme. Betul, Yesus satu-satunya. Tapi Yesus yang satu-satunya itu tidak hanya ada di dalam Alkitab dan kekristenan. Dia juga ada di agama-agama lain. Cuma dengan nama yang berbeda. Dengan cara penebusan yang berbeda. Luar biasa ya, setan itu mencoba untuk
menyesatkan orang itu ya. Luar biasa. Tapi kita tidak percaya pluralisme, kita tidak percaya inklusivisme, kita percaya keselamatan itu eksklusif di dalam Yesus saja. Ini bukan fanatik, saudara, bukan. Ini kebenaran. Dan ini sangat logik, sangat masuk akal. Pluralisme itu tidak akan masuk akal. Kalau memang ada banyak jalan keselamatan, buat apa Yesus harus jadi manusia dan menderita? Itu terlalu konyol untuk dilakukan. Kalau memang ada jalan lain. Yang tidak masuk akal lagi, inklusif. Yesusnya ada di agama-agama lain dengan nama yang berbeda, dengan cara keselamatan beda. Itu sangat sukar diterima akal. Yesus ya Yesus dalam Alkitab. Tidak bisa disamakan dengan tokoh-tokoh lain dalam agama yang lain. Sangat berbeda. Konsep keselamatan sangat berbeda. Sehingga inklusif itu melukai ya, akal sehat ya. Dan itu tak benar. C.E. Packer tentang hal ini mengatakan pluralisme religius adalah bentuk modern dari penyembahan berhala. Karena menolak klaim eksklusif Kristus. Tidak ada keselamatan sejati selain melalui Dia. Demikian yang dikatakan oleh R.C. Sproul. Jika ada jalan lain selain Kristus, maka salib adalah tindakan yang sia-sia. Fakta bahwa salib diperlukan, membuktikan bahwa hanya Kristus yang dapat menyelamatkan. Secara doktrin kita pasti menerima ini. Tapi seringkali kalau ketemu orang banyak atau ditanya orang atau lagi ngobrol sama orang yang mulai ngomongi iman, kadang-kadang banyak yang kemudian dalam tanda kutip ya mengingkari, mengkhianati kebenaran. Kan semua agama sama, oh iya sih. Kan semua akhirnya jalannya kan beda-beda tapi tujuannya sama ke surga. Iya sih. Berapa banyak masih begitu ya. Demi dalam tanda kutip tidak mau menimbulkan pertentangan atau tidak mau kemudian menimbulkan perbedaan, lalu mengingkari akan eksklusivitas pengorbanan Yesus. Itu sama seperti Petrus ya. Hanya memang penyangkalannya beda ya. Kalau Petrus waktu ditanyakan, bukan aku tidak kenal dia. Tapi pada waktu kita mengakui pluralisme sebenarnya, kita menyangkali atau kita menganggap remeh akan pengorbanan Yesus. Kalau pluralisme benar, maka pengorbanan Yesus itu menjadi hal yang terkonyol dalam dunia. Kalau memang ada jalan lain, untuk apa dia masih datang ke dalam dunia menderita? Jadi coba ya kita belajar untuk ketika bertemu dengan orang-orang penganut pluralisme, biarlah Tuhan membimbing kita bagaimana bisa berkata-kata dengan tidak kasar, tetapi juga tidak mengingkari iman. Ya kita bisa katakan memang ada samanya, tapi lebih banyak bedanya. Pengen tahu bedanya? Nah, bisa masuk. Sebelum tahu bedanya, bolehkah saya menanyakan 2 pertanyaan? Nah, masuk kan. Ya, jangan mengingkari finalitas eksklusivitas dari pengorbanan Yesus. Yaitu terlalu mahal untuk kita ingkari dengan secara tidak sadar mengadopsi pluralisme itu. Lalu bagaimana dengan keselamatan universal yang dianut oleh banyak Unitarian? Jelas Alkitab itu menentang keselamatan universal. Alkitab menentang keselamatan universal. Tidak ada cerita di Alkitab semua manusia akan ke surga, itu tidak ada sama sekali. Tidak ada. Yohanes 3:18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jelas ya?
Jadi tidak semua akan ke surga, tapi dikatakan barang siapa yang tidak percaya telah berada di bawah hukuman karena dia tidak percaya kepada nama anak tunggal Allah. Artinya karena dia tidak percaya Yesus, berarti dia harus menanggung hukuman dosanya sendiri. Memang kemudian kelompok Unitarian mengatakan betul dihukum, tapi dihukum bukan selama-lamanya. Dihukum hanya untuk dimurnikan. Tapi apakah betul? Kita lihat selanjutnya. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak itu, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak Allah, ia tidak memiliki hidup. Tidak memiliki hidup. Jadi bukan hukuman sementara atau bukan hukuman yang sifatnya memperbaiki ya. Tapi tidak memiliki hidup berarti binasa selama-lamanya di dalam neraka. Matius 25 ayat 46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi kelompok Unitarian yang mengatakan neraka itu sebagai tempat penghukuman sementara yang sifatnya memperbaiki, memurnikan, ya kasih ayat ini, 25 ayat 46. Yang tidak percaya masuk tempat siksaan yang kekal. Orang yang benar, hidup yang kekal. Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi tidak ada satu kisah pun dalam Alkitab. Bahkan yang implisit yang mengatakan semua orang pada akhirnya akan masuk surga. Tidak ada. Universalisme itu bukan ajaran Alkitab sama sekali. Dari Lis Berkhof tentang universalisme, dia mengatakan keselamatan universal adalah ilusi berbahaya. Kitab suci berbicara berulang kali tentang murka Allah yang kekal. Hanya mereka yang ada di dalam Kristus yang akan luput dari kebinasan. Lagi-lagi ya, ajaran-ajaran yang semacam universalisme itu lagi-lagi hanya menyoroti satu sifat Allah saja. Kasih. Mereka tidak nyoroti sifat Allah yang adil, yang suci, yang sempurna, yang bisa murka. Mereka tidak pernah soroti itu. Jadi hanya menyoroti satu sisi sifat Allah saja, itu sangat berbahaya. Bisa menimbulkan kesesatan. Ya. Dari Charles Hodge, ajaran bahwa semua akan diselamatkan bukan saja tidak alkitabiah, tetapi juga menghina keadilan Allah. Jika tidak ada hukuman kekal, maka salib Kristus menjadi tidak perlu. Ya, kalau tidak ada hukuman kekal, salib Yesusnya tidak perlu. Buat apa? Kalau pada akhirnya orang bisa diselamatkan, meskipun lewati satu neraka sementara, buat apa salib Yesus? Justru salib itu menegaskan adanya penghukuman kekal. Salib membicarakan penebusan. Yang mau ditebus percaya Yesus. Yang tidak percaya Yesus berarti tidak ditebus, dia bayar sendiri di dalam hukuman neraka. Jadi siapapun yang dengar ini atau yang nonton di dalam YouTube nanti waktu diupload, sudahkah benar-benar percaya Yesus? Kalau percaya Yesus, hukuman kita sudah digantikan. Tidak percaya dia, berarti kita memutuskan untuk memikul hukuman itu sendiri di dalam neraka kekal. Ya, jadi itu tanggapan-tanggapan kita ya tentang konsep keselamatan dalam Unitarian. Kita sudah coba membantahnya dengan berbagai macam ayat ya, konsep keselamatannya, dan itu sangat bertentangan dengan Alkitab ya. Alkitab tidak pernah mengajarkan pluralisme, Alkitab tidak pernah mengajarkan universalisme. Alkitab menegaskan dengan sangat jelas, salib itu adalah satu-satunya untuk hidup yang kekal. Menolaknya berarti memutuskan untuk menerima penghukuman yang kekal.
Dengan demikian jelas ya kalau ditanya kepada mereka, terus nerakanya bagaimana? Tadi sudah sempat saya singgung sedikit ya tentang konsep neraka dari Unitarian. Bagi mereka, bagi Unitarianisme yang klasik ya, yang awal-awal ya, yang mula-mula, mereka menolak konsep neraka kekal sebagai penyiksaan abadi. Banyak tokohnya, misalnya Joseph Priestley, Thomas Balsam, itu cenderung mendekati ajaran universal restoration, restorasi universal, yaitu bahwa hukuman itu ada, tapi bersifat mengkoreksi atau sementara, bukan selamanya. Kenapa mereka mengatakan itu lagi-lagi? Karena mereka menekankan sifat Allah yang penuh kasih. Bagi mereka neraka itu tidak masuk akal dengan Allah yang maha kasih. Ya, kita sudah terlalu sering membahas ini ya. Kita sudah lihat ya, paling tidak 3 kelompok yang sudah kita bahas yang menolak adanya neraka. Yang pertama siapa? Saksi Yehova. Yang kedua siapa? Advent. Yang ketiga Unitarian. Semua punya konsep yang sama, argumentasi yang sama. Allah kasih, neraka tidak mungkin ada. Ya, lagi-lagi ya, kesalahan karena hanya menekankan satu sifat Allah ya. Berakhir pada satu doktrin yang sesat ya. Untuk Unitarian yang lebih modern, penganut universalisme, tidak percaya neraka sebagai tempat penyiksaan yang setelah mati ya. Bagi mereka, mereka lebih pahami neraka itu sebagai kondisi batin atau penderitaan akibat dosa, ketidakadilan, atau keterasingan dari kasih. Untuk Unitarian yang klasik, masih mempercayai neraka tempat penghukuman setelah mati, tapi hanya sementara. Tapi Unitarian yang lebih modern, itu mereka bahkan menolak adanya tempat penyiksaan setelah mati. Konsep neraka mereka, ya menderita dalam dunia ini. Tidak edukasi, kondisi batin, penderitaan manusia akibat dosa, itulah neraka. Ya lagi-lagi kalau menanggapi hal ini kita mengingat apa yang sudah kita pelajari waktu membahas saksi Yehova dan Advent ya. Tentang hal ini Louis Berkhof mengatakan ajaran Unitarian bahwa hukuman hanya sementara adalah keliru. Kitab suci berbicara tegas tentang hukuman yang kekal. Tidak terbatas waktunya. Sebagaimana kebahagiaan orang benar itu kekal. Jadi untuk kelompok Unitarian yang mempercayai neraka sebagai tempat penghukuman yang sementara, kita kasih ayat tentang yang kekal. Tentang Unitarian yang lebih modern yang tidak percaya sebagai tempat penyiksaan setelah kematian, kita memberikan ayat-ayat yang memang membicarakan neraka sebagai tempat penyiksaan. Kita mengingat apa yang sudah kita pelajari ya. Neraka tempat penyiksaan, penderitaan yang luar biasa hebatnya. Jadi bukan penderitaan dalam dunia, tapi benar-benar penderitaan setelah orang meninggal dunia yang tidak percaya ada di sana untuk disiksa menderita secara luar biasa hebatnya. Itu nyata dari simbol neraka ya, api, ulat bangkai, kegelapan, kita skip, itu sudah terlalu sering dijelaskan. Lalu neraka juga tempat penyiksaan yang kekal, yaitu tanpa akhir, tanpa pengurangan atau istirahat dari hukuman. Siksaannya luar biasa hebat dan berlangsung selama-lamanya tanpa pengurangan atau tanpa istirahat. Itu nyata dari ayat-ayat yang mengatakan api yang tidak terpadamkan, api yang kekal, siksaan yang kekal, siang malam tidak henti-hentinya, siang malam sampai selama-lamanya, ulat-ulatnya tidak akan mati, dan seterusnya. Itu membicarakan tentang kekekalan penderitaan di neraka. Jadi baik Unitarian yang klasik maupun Unitarian yang lebih modern, kedua-duanya mesti menghadapi berbagai macam ayat yang menyatakan neraka sebagai tempat penyiksaan yang kekal. Itu ayatnya terlalu banyak saudara sekalian ya. Menanggapi bahwa neraka itu bertentangan dengan kasih Allah. J. Becker mengatakan begini, universalism yang sering dianut oleh kaum Unitarian menolak realitas neraka. Namun Yesus sendiri berbicara lebih sering tentang neraka daripada siapapun. Sebagai peringatan kasihnya
menghapus neraka sama dengan menolak Kristus. Jadi mereka yang menolak eksistensi neraka dan mengatakan, oh Allah itu maha kasih, tidak mungkin ada neraka. Mereka sedang berhalusinasi. Karena Yesus, siapa yang mengingkari ada yang lebih kasih daripada Yesus? Termasuk Unitarian, Saksi Yehova, Advent, semua pasti mengaku Yesus itu penuh kasih. Dan mesti kebenaran yang dinyatakan, Yesus yang penuh kasih adalah pribadi yang berbicara tentang neraka lebih banyak dari siapapun. Baik dari para rasul, manapun, siapapun, Yesus bicara neraka lebih banyak. Padahal dia adalah pribadi yang penuh kasih. Justru waktu Yesus bicara neraka, dalam satu sisi itu membicarakan akan keadilan Allah yang mengerikan. Tapi sebenarnya satu sisi itu menekankan betapa kasihnya kepada kita. Demi supaya kita tidak mengalami satu keadilan yang mengerikan dari Allah. Dia rela korbankan dirinya untuk kita. Justru di satu sisi, pemberitaan neraka oleh Yesus itu sebagai pernyataan akan kasihnya. Ini loh, aku tuh sangat cinta kamu loh. Untuk kamu, untuk menghindarkan kamu dari neraka yang kekal itu, aku datang untuk kamu. Kalau neraka itu hanya sebagai penderitaan di dalam dunia, atau sebagai tempat penghukuman neraka, justru kasih Yesusnya tidak akan terlihat dengan lebih terang. Tapi dengan adanya neraka sebagai tempat hukumannya kekal, kasih Yesus itu makin terang benderang bahwa untuk menghindarkan kita dari tempat yang mengerikan itu, yang paling mengerikan itu, dia mau korbankan dirinya untuk kita. Makin teranglah kasihnya kepada kita. Ya, jadi ini yang kita bisa lihat secara sekilas tentang konsep keselamatan dan neraka dalam Unitarian. Ya. Oke, cukup sampai di sini pembahasan tentang bagian ketiga dari Unitarianisme. Silakan kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau menanggapi dari Zoom, apakah ada? Tidak ada ya, bukan tema yang baru ya. Ini temanya, oh ada. Oh, ini yang di itu kah? Ini yang di YouTube kah? Yang ini bukan pertanyaan kok. Saya sudah pernah lihat itu juga. Iya, sudah pernah lihat juga. Ada yang tanya? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada masalah, jangan cari-cari masalah ya. Baik, kita mengakhiri, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur bisa belajar lagi malam-malam hari ini. Dan meskipun bukan hal yang baru, tapi biarlah ini semakin meneguhkan kami. Bahwa tidak ada, bahwa bukan seadanya Kristen, pasti mereka sudah menerima Injil. Terlalu banyak yang berlabel Kristen pun masih perlu Injil. Karena itu jangan biarkan kami terlena dengan label Kristen yang dimiliki oleh banyak orang. Tapi biarkan dengan hal ini kami boleh melihat bahwa Injil pun ternyata perlu dikabarkan. Bahkan bagi mereka yang melabeli diri mereka sebagai seorang yang beragama Kristen. Dan bagi kami semua yang merasa diri sebagai orang Kristen, biarlah kami juga boleh diteguhkan. Oh, kami bukan hanya boleh puas sebagai orang yang beragama Kristen, tapi kami benar-benar memahami, mengerti mengapa kami menjadi seorang Kristen. Memahami dengan benar, memandang dengan benar siapakah Yesus itu. Bukan sekedar sebagai pemberi teladan hidup,
tapi benar-benar sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tuhan, tolonglah setiap jemaat-Mu boleh mengalami kebenaran yang fundamental ini. Mampukan semua memandang kepada Yesus dengan cara pandang yang benar. Dan biarlah dengan itu setiap kali kami melihat salib, kami tidak sekedar tergerak mengatakan kasihan kepada Yesus. Tapi kami melihat itu sebagai tempat penggantian. Kami mestinya ada di sana. Tapi Yesus sudah ada di sana menggantikan kami. Dan dengan itu kami selalu mengalami Injil itu setiap hari. Ingat siapakah diri kami dan apa yang sudah Yesus lakukan. Biarlah itu mempengaruhi seluruh hidup kami. Termasuk dalam kerelaan kami melayani. Kami semua yang disebut menyelesaikan pembahasan Unitarian dan menyerahkan pembahasan topik-topik yang lain ke depan. Dan semuanya menjadi berkat dalam iman bagi semua jemaat. Kami ucap syukur dalam nama Yesus dan mengakhiri kelas.